Pemirsa, sebuah gebrakan studi yang diwujudkan menjadi buku oleh akademisi muda berdarah segar dan asli Blora ini berhasil mengungkap fakta-fakta mengejutkan dari balik batu nisan di komplek makam Tirtonatan yang bersejarah tersebut. Selama 30 menit ke depan Anda akan saya ajak berselancar di sebuah buku karya Raden Roro Widyasinta Himayanti, sarjana sosial ini. Pemirsa, lupakan narasi lama. Kajian ini bukan sekadar napak tilas, tetapi sebuah penyingkapan mendalam akan mengguncang pemahaman kita tentang silsilah kekuasaan dan kebudayaan para penguasa Blora tempo dulu. Saksikan bagaimana pandangan tajam generasi baru membongkar tabir sejarah dan memaknai kembali warisan agung di kompleks makam Tirtonatan. Baik pemirsa, dari rahim ibu kota hingga kehangatan Blora, lahirlah sosok akademisi muda yang membawa pandangan segar dalam menyingkap sejarah. Dia adalah R.R. Widyasinta Himayanti, SS, seorang penulis yang dibesarkan di tengah akar budaya Jawa yang kental, meskipun sempat mengecap bangku sekolah dasar di Jakarta. Setelah menghabiskan masa sekolahnya di Blora, panggilan sejarah membawanya ke bangku Universitas 11 Maret UNS Surakarta, jurusan ilmu sejarah. Di sanalah bakatnya kian terasa. Widyasinta bukan sekadar mahasiswa biasa. Ia lulus dengan predikat cum laude, sebuah bukti dedikasi luar biasa yang didukung oleh semangat, usaha, dan doa. Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi, bahkan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Forum Mahasiswa Sejarah, FMS, dan menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat Jawa Tengah dan DIY untuk formasi sejarah, hingga melaju ke tingkat nasional. Kini, dengan latar belakang akademik yang kuat dan kecintaan mendalam pada tanah kelahirannya, Widyasinta meluncurkan karya monumental, penyingkapan tabir makam Tirtonatan Ngadipurwo, tempat persemayaman para bupati Blora tempo dulu. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam bidang sejarah dan budaya Yayasan Tirtonatan, ia memiliki akses dan pemahaman yang mendalam. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah jembatan waktu yang dibangun oleh generasi muda yang cerdas. Melalui lensa R.R. Widyasinta Himayanti, makam yang selama ini hanya dikenal sebagai situs kuno, kini hidup kembali. Ia mengajak kita melihat para bupati Blora bukan hanya sebagai nama di atas batu nisan, tetapi sebagai tokoh yang membentuk peradaban Blora, menyingkapkan kaitan silsilah, kekuasaan, dan warisan budaya yang nyaris terlupakan. Inilah kisah Blora yang diceritakan kembali oleh suara paling otentik dari generasinya. Di awal buku telah dibahas menukik tentang kompleks makam keluarga Tirtonatan yang berjarak sekitar 7 km di utara kota Blora, adalah titik sentral warisan historis Kabupaten Blora. Kompleks makam keluarga Tirtonatan yang berjarak sekitar 7 km di utara kota Blora adalah titik sentral warisan historis Kabupaten Blora. Disinilah sejarah kekuasaan dan spiritualitas Blora bersatu. Makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir para bupati Blora tempo dulu, mulai dari Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto hingga RMA Said Abdul Qadir Jailani. Tak hanya penguasa, di sini juga dimakamkan Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri, penasihat agama sekaligus penyebar Islam di Blora, menunjukkan eratnya hubungan ulama dan umara. Setiap tahun, menjelang hari jadi Blora pada 11 Desember, ziarah rutin dilakukan untuk mengenang jasa 11 tokoh penting yang disemayamkan di sana. Mereka terdiri dari 8 bupati Blora, termasuk Cokronegoro 1, 2, dan 3, 2 anggota keluarga berpengaruh, dan 1 penasihat agama. Salah satu tokoh yang paling menarik perhatian adalah R.M. Sujud Kusumaningrat atau yang akrab disapa Ndoro Sumo.
meskipun bukan seorang bupati, namanya justru paling melekat dan dikenal luas oleh masyarakat Blora. Buku ini hadir untuk menyingkap tuntas rahasia di balik nisan kuno tersebut. Selain membahas profil 8 bupati, Doro Sumo, dan Habib Idrus, kajian ini juga mengulas 2 peninggalan krusial dalam kompleks, sehingga merupakan tandu bersejarah yang kini menjadi cungkup makam, Masjid Cagar Budaya yang berada di area makam, saksi bisu perkembangan syiar Islam dan pemerintahan Blora. Inilah akar sejarah Blora dari kekuasaan hingga spiritualitas yang terukir abadi di kompleks makam Tirtonatan. Riwayat sakral dan misteri pendirian Desa Perdikan Ngadipurwo yang abadi. Dengarkanlah, pada tahun 1782, saat bumi Blora masih tunduk di bawah duli yang maha mulia Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Susuhunan Pakubuwono III dari Kraton Surakarta yang agung, sebuah keputusan takdir telah terukir. Seorang tokoh yang karismatik dan berwibawa, RT Jayeng Tirtonoto, memilih dengan tangan beliau sendiri sebidang tanah suci di Desa Grogol. Bukan sekedar tempat tinggal biasa, melainkan cikal bakal sebuah kediaman yang kelak akan menjadi legenda. Dari situlah lahir nama baru yang megah dan penuh janji, Desa Ngadipurwo. Tanah yang dipilih beliau kini terbagi menjadi situs-situs keramat yang tak ternilai harganya. A. Makam Agung Keluarga, Famili Graf RT Jayeng Tirtonoto, Pusara Suci Para Bangsawan. B. Tanah dan halaman Masjid Ngadipurwo, pusat spiritualitas yang tak lekang dimakan zaman. Di atas petak tanah bersejarah inilah sebuah istana pribadi nan sederhana didirikan oleh RT Jayeng Tirtonoto. Beliau menempatinya setelah meletakkan jabatannya yang mulia sebagai seorang bupati. Dan inilah wasiat yang mengguncangkan. Beliau menuntut dengan kehendak yang tak terbantahkan bahwa apabila ajal menjemputnya, jasad beliau harus dimakamkan di dalam kamar tidur kediaman beliau sendiri. 3 tahun kemudian, pada 1785, Sang Adipati Agung menghembuskan nafas terakhirnya. Sesuai wasiat sucinya, beliau dimakamkan tepat di dalam kamar tempat tinggalnya. Seketika itu juga, rumah kediaman itu bertransformasi menjadi sebuah makam keramat yang disakralkan. Pada momen yang sama, tahun 1785, sebuah titah langit turun. Sri Susuhunan Pakubuwono keempat Surakarta, penguasa tertinggi saat itu, memproklamasikan Desa Ngadipurwo sebagai Desa Perdikan. Sebuah status istimewa, sebuah otonomi spiritual, sebuah kebebasan abadi yang tak tersentuh pajak dan campur tangan kerajaan. Keagungan status ini terus bertahan, bahkan ketika badai kekuasaan melanda dan Kabupaten Blora jatuh ke dalam genggaman pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1815, Desa Ngadipurwo tetap diakui sebagai Desa Perdikan yang berdaulat. Bukti tak terbantahkan dan legalisasi imperial. Dengan segala keterangan historis yang gemilang di atas, niscaya dan tak terbantahkan lagi bahwa sebidang tanah makam yang sakral bersama dengan tanah dan halaman Masjid Ngadipurwo adalah hak yasan mutlak dan murni milik almarhum RT Jayeng Tirtonoto. Keputusan dan hak kepemilikan beliaulah yang menjadi pondasi pertama dan tak tergoyahkan bagi kelahiran status Desa Perdikan Ngadipurwo. Bahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda terdahulu yang dikenal bengis pun terpaksa mengakui eksistensi Desa Perdikan Ngadipurwo. Pengakuan ini diabadikan dalam sebuah dokumen historis yang kuat, yaitu Governments Beslut tertanggal
20 Desember 1912, nomor 25. Beach Blood, nomor 7847. Sebuah cap resmi kekuasaan imperial yang mengesahkan keagungan dan kekebalan abadi Desa Ngadipurwo. Ketentuan-ketentuan tentang pemeliharaan makam. Banyaknya penduduk desa yang mempunyai tugas memelihara makam adalah 36 orang. Dengan ketentuan menurut kesepakatan, setiap malam 5 orang ditugaskan merunda desa. Dan esok harinya, kelima orang tadi diharuskan membersihkan atau memelihara halaman makam. Dengan cara demikian, maka seminggu sekali, tiap-tiap orang mendapat giliran menjalankan kewajibannya, merunda desa dan memelihara makam. Kemudian, tiap 8 atau 36 hari sekali, ke-36 orang tersebut bersama-sama penduduk lainnya dari desa Ngadipurwo itu melakukan pekerjaan gotong royong membersihkan atau memelihara halaman makam. Tentang hak istimewa yang didapat oleh 36 orang itu, ialah bahwa mereka masing-masing mendapat pembagian sawah seluas 1/6 bau dengan hak giliran matok. Begitu pula mendapat kebebasan dari segala macam pajak, pajak potong, pajak penggautan atau peralihan, pajak bumi. Perbedaan hak bagi penduduk lainnya yang hanya berkewajiban turut memelihara halaman makam secara gotong royong tiap 8 sekali, ialah bahwa mereka itu hanya turut mengenyam kebebasan dari segala macam pajak yang telah ditentukan termaksud di atas. Di samping itu, ada seorang juru kunci yang diserai tugas memelihara makam yang terdapat dalam halaman makam itu, dan baginya diberikan sawah juru kuncen atau juru kunci seluas 2 bau untuk nafkahnya. Kemudian oleh mendiang Ra'a Said Abdul Kabir Zailani ditambah tanah Tegalan 2 bau yang terletak di desa Sendang Harjo. Kedudukan tanah Tegalan mempunyai persamaan hak dengan halaman makam RT Jayeng Tirtonoto. Seperti diuraikan di atas, maka desa Perdikan Ngadipurwo disebabkan oleh proses kemajuan zaman sejak akhir Desember 1945 atau awal 1946 dapatlah kiranya dipandang dan berubah sifatnya menjadi desa biasa dengan tidak atau belum ada ketentuan yang resmi. Di sebelah timur makam keluarga juga terdapat makam bayi atau anak-anak yang sejak dulu digunakan sebagai tempat makam bayi atau anak-anak penduduk Ngadipurwo. Dan itulah tadi cuplikan dari buku Rahasia Para Penguasa Blora karya Raden Roro Widyasinta Himayanti, sarjana sosial. Sebuah warisan sejarah tersebut membawa kita pada misteri dan keagungan makam-makam kuno para Bupati Blora di Tirtonatan. Tentu ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga dan menghargai sejarah yang membentuk identitas Blora. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan tentang makam-makam kuno para Bupati Blora terdahulu yang ada di Tirtonatan. Karya Raden Roro Widyasinta Himayanti, sarjana sosial, di episode berikutnya. You're an obsession in my